Bersyukur Bapa karena perbuatan-Mu. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur, karena Engkau telah menyelesaikan, menyediakan segala yang kami perlukan dalam hidup kami. Dan kami percaya pada pagi hari ini Engkau juga menyediakan berkat-berkat kehidupan untuk kami bawa pulang, untuk kami kerjakan lewat keluarga, lewat lingkungan dan gereja kami. Maka Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini, melampaui apa yang mampu kami lakukan, melampaui apa yang kami bisa tangkap. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga hati kami seperti tanah yang subur, meresap setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Yang mendengar firman-Mu diubahkan, diberkati, disembuhkan, dan dipulihkan. Beracaralah Tuhan. Kami serahkan waktu yang indah ini di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun buat Gereja Baptis Indonesia Pambaton yang ke-58. Kita percaya kalau Tuhan sudah menuntun sepanjang 58 tahun, Tuhan juga akan menuntun untuk tahun-tahun yang akan datang. Karena kalau sudah 50 tahun, berarti kalau manusia sudah punya cucu ya. Seharusnya sudah punya cucu. Kita masih punya anak, tapi kita percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Hari ini di acara ulang tahun ini tidak secara kebetulan tema atau judul khotbah pagi hari ini adalah kebahagiaan yang sejati. Seperti PBI, WBI tadi nyanyi bersuka, ya kan? Semua bersuka cita. Dan itulah yang Tuhan mau atas gereja kita. Tuhan mau kita menjadi gereja yang berbahagia. Tapi kalau gereja yang berbahagia, berarti gereja itu harus sehat. Gereja itu harus menjadi gereja seperti yang Tuhan maksudkan. Nah, kita buka pengkhotbah, atau Bapak Ibu bisa lihat di depan nats khotbah hari ini dari pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 sampai 10 sampai ke pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca secara cepat. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Ya, di depan. Tolong bisa ini, masih macet. Oke. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Ayat 8. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat 10, ayat yang ke-11, ingat akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiada hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat 2. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan menggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam
berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. 6. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, amin. Beberapa waktu ini ada yang viral, Bapak Ibu. Seorang klik, ya, seorang diremehkan karena pekerjaannya di hadapan umum. Tetapi akhirnya orang yang direndahkan itu naik umroh katanya ya. Nah, kenapa sih orang suka merendahkan? Karena buat dia merendahkan orang itu sesuatu yang menyenangkan. Dan kenapa sih orang gak mau jadi orang rendah? Karena gak mau diremehkan. Nah, apa arti kebahagiaan lewat kitab yang tadi kita baca? Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bersukacita, bersukaria, menuruti keinginan hati dan pandangan mata, tidak ada kesedihan dan jauh dari kesakitan. Inilah definisi kebahagiaan yang dimaksud, yang tadi dinyatakan lewat pengkhotbah yang kita baca. Nah, buat orang-orang dunia, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, itulah arti sebuah kebahagiaan. Bebas mendapatkan, bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau orang dunia itu mengapa mengejar tahta, harta, dan kenikmatan? Nah, buat orang dunia itulah arti kebahagiaan. Karena waktu punya harta yang besar, harta yang banyak, orang nggak akan seperti foto yang awal tadi ya, nggak akan diremehkan. Bahkan waktu punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak, orang yang nggak kenal pun ngaku-ngaku kenal. Orang yang bukan saudara pun ngaku-ngaku saudara. Ada perasaan diterima, ada perasaan dihargai, ada perasaan dikasihi dan dipedulikan. Ada perasaan yang membuat seseorang menjadi bangga. Klik. Makanya kalau kita yang terkenal dari Medan itu ada 3 H juga ya dari leluhur orang Batak. Hamoraon, rezekinya banyak. Hangabeon, punya kesempurnaan, bisa makan ini, bisa berjalan ke sana. Hasagabon, punya kehormatan dan kemuliaan. Tapi semua yang dunia kejar, semua yang kita kejar, ini sudah dimiliki oleh seorang raja yang hebat, yaitu Raja Salomo. Dia adalah raja yang memiliki kehormatan, kekayaan, dan kesenangan melebihi siapapun yang ada di dunia. Tidak ada raja sebelum dan sesudah Salomo. Tetapi lewat nas tadi yang kita baca, Salomo berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Maka apa yang dimiliki oleh Raja Salomo, yang dikejar oleh Salomo selama ini, bukanlah kebahagiaan yang sejati, bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua orang pasti mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dan Tuhan yang memanggil kita juga mau kita berbahagia. Kalau kita ingatkan samping kiri dan kanan kita, bilang, Tuhan mau kamu berbahagia. Tapi manusia sering sekali mencari kebahagiaan, kesenangan di dunia ini. Dunia ini sifatnya fana. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya sementara. Waktu manusia berpikir, saya bahagia kalau saya punya sesuatu yang berharga, setelah dia mendapatkan benda itu, maka dia akan kepingin lagi dengan benda yang lain. Seorang pernah saya sampaikan juga bahwa kebahagiaan punya mobil mewah, rumah mewah itu
itu katanya saya belum pernah. Katanya cuman 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selebihnya ngurusin, menjaga, memelihara, seterusnya itu. Cuman hati yang senang, hati yang megah itu cuman 3 bulan katanya. Itulah kebahagiaan dunia. Banyak orang berpikir, aku masih muda, aku punya tenaga, aku harus kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu muda punya tenaga, punya waktu, tapi nggak punya uang. Waktu kerja itu pun tenaga. Waktu kerja itu punya tenaga, punya uang, tapi tidak punya waktu. Waktu tua punya waktu, punya uang, tapi tidak punya tenaga. Jadi kalau kita mengejar kebahagiaan berdasarkan hikmat manusia, maka kita akan diutak-atik. Karena apa saudara? Manusia sering sekali mencari kebahagiaan di dunia yang panah. Dunia ini menawarkan kebahagiaan yang semu. Dunia ini menawarkan kebahagiaan yang fata morgana. Seperti menjaring angin, kata pengkhotbah. Sepertinya ada, tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Ketika kita masih merasa kurang dan terus kurang. Kenapa kita masih merasa kurang dan terus kurang? Karena kita menyandarkan kepada kebahagiaan kita kepada dunia ini. Tuhan ingin kita menjadi orang yang berbahagia, yang sesungguhnya. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang berbahagia. Semua orang pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan, terutama masa muda. Masa muda itu identik dengan masa yang indah. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak kekuatan, potensi yang memungkinkan kita untuk berbahagia. Maka orang-orang muda sering sekali punya cita-cita. Punya cita-cita untuk meraih kebahagiaan. Masa muda itu masa di mana tubuh kita masih kuat-kuat. Jauh dari pikun, jauh dari sakit penyakit, seger. Makanya kalau Bapak Ibu ini anak muda, jalannya beda. Jalannya sejauh kayak nggak pernah mati, kayak nggak akan pernah mati, betul nggak? Itu anak muda, karena masih sehat, jarang sakit aja jarang gitu ya. Makanya anak-anak muda itu sering sekali lupa diri. Tapi di sini Tuhan bilang, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Karena apa Bapak Ibu? Karena masa muda kita menentukan masa depan kita. Seseorang yang masih muda, dia ugal-ugalan, maka nanti di masa tua bisa jadi apa? Kakinya patah, jalannya nggak bagus. Saya waktu masa muda suka main karate-karean, main silat-silatan. Suatu hari saya silat-silat sama kakek-kakek, dicas kaki saya. Akhirnya kaki saya sampai sekarang terpelecok, Pak. Karena pengaruh dari masa muda. Dan kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan seorang yang diwawancarai, mungkin waktu dia muda pernah membunuh atau dia pernah pergaulan bebas, itu membayangi dia sampai dia tua. Itu membentuk dia, mempengaruhi pola pikirnya sampai dia tua. Karena apa? Di waktu muda kita sering sekali lupa diri. Di waktu muda kita lupa diri. Kita sering sekali berpikir, sekolahku, pasanganku, prestasiku, tabunganku, masa depanku, dan seterusnya. Maka kebahagiaan yang seperti ini adalah kebahagiaan yang tergantung situasi, kondisi, dan keadaan.
Waktu kita menjadi orang yang berprestasi, wow, bahagia. Waktu sedang jatuh cinta, dunia terasa milik berdua. Tapi waktu ditolak, waktu tidak dihargai, waktu kita gagal, kita kehilangan sukacita. Nah, sukacita seperti ini, kebahagiaan seperti ini adalah kebahagiaan yang sifatnya panah. Bukan kebahagiaan seperti ini yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bukan kebahagiaan yang tergantung kasih, penghargaan, penerimaan, dan kepedulian dari orang lain. Makanya sering sekali damai sejahtera kita hilang. Karena apa? Dia kok nggak perhatikan saya ya? Dia kok nggak hargai saya ya? Dia kok nggak menganggap saya ya? Maka sukacita kita gampang diambil sama iblis. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7b, ingat akan hari yang gelap. Ada kata 3 kali kata sebelum di sana. Ingat akan hari yang gelap. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di pasal 12 ayat yang kedua ke atas, di sana dikatakan, saya baca secara tepat saja, ketika dikatakan matahari dan terang bulan dan bintang menjadi gelap, itu merujuk kepada kerusakan penglihatan. Diperkuat dengan kata awan dan hujan yang bisa merujuk kepada penglihatan yang buram. Lalu para penjaga rumah yang gemetar, orang-orang kuat membungkuk, dan seterusnya sampai ayat 4 mengacu pada kekurangan kapasitas dan keterampilan motorik di masa tua, gampang lupa gitu ya. Tangan mulai gemetar, otot-otot mulai melemah sehingga kita mulai membungkuk. Bunyi penggiling bisa mengacu pada hilangnya gigi dan semakin sulit untuk mengunyah. Pita suara yang juga mulai berubah dan tidak lagi bisa sekuat di masa muda. Waktu tidur juga semakin singkat dan ditambah lagi dengan rasa takut, di mana takut untuk jatuh termasuk di dalamnya. Salomo menjelaskan tentang hasrat nafsu juga yang tidak dapat dibangkitkan lagi, dan akhirnya manusia pergi ke rumah yang kekal. Rumah yang kekal di sini tidak mengacu pada surga, tetapi kepada kuburan. Hal ini semakin jelas ketika Salomo mengatakan bahwa akan ada peratap-peratap yang berkeliaran di jalan. Di masa muda yang sering kita alami, kita lihat, kita juga rasakan, kita kepingin menikmati dan memiliki segala sesuatu. Mendefinisikan kebahagiaan itu ketika keinginan kita tercapai, ketika kemauan kita terpenuhi. Tapi akhirnya Bapak Ibu, kita menjadi liar. Kita menjadi orang yang tidak terkendali. Kita menjadi orang yang terus berkutat dalam keinginan kita. Dapat keinginan yang satu, melihat keinginan yang lain. Kita berjuang lagi, dapat keinginan yang lain, kita berkutat lagi kepada keinginan. Dan tidak terasa kita sudah tua, waktunya sudah habis. Semua yang kita kerjakan sifatnya fana dan sementara. Maka kata Salomo, bersukarialah, turutilah keinginanmu. Tapi ingat Bapak Ibu, ada frase selanjutnya. Frase selanjutnya itu apa? Klik. Ketahuilah, Allah akan membawa engkau kepada pengadilan. Dampak dari kebebasan yang kita turuti, keinginan yang kita turuti, bukan saja hari tua kita nanti, tetapi dampaknya adalah kepada pengadilan dari Allah. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan mati untuk satu kali saja, lalu setelah itu dihakimi. Setiap kita di tempat ini pasti akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Itu yang harus kita renungkan, itu yang harus kita persiapkan. Jadi waktu Salomo bilang, ayo turuti keinginanmu, ayo bersukarialah. Tapi akhirnya dia bilang, ingatlah,
bahwa ketahuilah bahwa Allah akan mengadili. Apa artinya? Bukan melemahkan perintah Tuhan bahwa kita harus menikmati dan berbahagia karena anugerahnya, melainkan menjadi arah dan penuntun dalam kita menikmati hidup kita. Waktu Tuhan mau kita menjadi orang yang berbahagia, menjalani kehidupan yang berbahagia, Tuhan gak mau kita lihat kesana kesini, akhirnya kena bentur, akhirnya nabrak orang. Tapi waktu Tuhan bilang bersukaria, nikmatilah masa mudamu, akhirnya dia bilang, ketahuilah bahwa karena sendiri Tuhan akan mengadili. Ini semacam kalau kita berjalan, Bapak Ibu, ada gas, ada rem. Betul ya? Kalau hanya gas saja, kita mengikuti kemauan kita saja, tidak ada remnya, itu bahaya. Itu akan menjadi orang yang liar. Maka Tuhan bilang, Tuhan mau kamu berbahagia, Tuhan mau kita bersukacita, tapi sebagai remnya ingat, karena semuanya itu Tuhan akan membawa kita kepada pengadilan. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia, tapi kebahagiaan kita itu menjadi berkat, kebahagiaan kita itu bernilai kekekalan. Bukan kebahagiaan yang sembrono. Dan selanjutnya Bapak Ibu dikatakan, upah dosa adalah maut. Karena kalau kita enggak merenungkan bahwa ada pengadilan Tuhan, kita akan kehilangan yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita akan kehilangan waktu, kehilangan potensi, semuanya akan menjadi sia-sia. Sebaik apapun kita di dunia, sehebat apapun kita bekerja, tidak ada yang kita bawa, dan semua tidak bernilai kepada kekekalan. Kalau kita tidak mengetahui dan mewanti-wanti akan pengadilan Tuhan, upahnya adalah maut. Maut, kematian kekal. Sia-sia semua. Sekolah yang kita bangun bertahun-tahun, bisnis yang kita bangun bertahun-tahun, keluarga yang kita bangun bertahun-tahun, karena kita nggak punya tempat setelah kita mati nanti, semua sia-sia. Karena upah dosa adalah maut. Persoalan manusia bukanlah yang terbesar, bukanlah nggak diterima, nggak dihargai. Bukan karena nggak ada orang berbuat yang baik sama dia, bukan karena nggak punya jabatan atau nggak punya pekerjaan. Persoalan manusia terbesar adalah karena dosa. Jadi Bapak Ibu, jika demikian, apakah ada kebahagiaan yang sejati di dunia ini? Apakah ada kebahagiaan yang seperti judul kita tadi, kebahagiaan yang sejati? Di ayat 8a dalam terjemahan BIMK, ya, di sana dikatakan hendaklah engkau bersyukur. Dan di ayat 1b dikatakan ingatlah, 1a, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dua frase ini adalah dasar kita untuk menerima kebahagiaan yang sejati. Orang yang paling berbahagia di dunia ini, orang yang paling kaya di dunia ini, bukanlah orang yang punya segala sesuatu, tetapi adalah orang yang bersyukur atas segala sesuatu. Amin. Kalau saudara bersyukur atas segala sesuatu, hari ini saya mau katakan, saudara adalah orang yang paling berbahagia dan orang yang paling kaya. Lalu kenapa kita bersyukur Bapak Ibu? Karena kita mengingat pencipta kita. Siapa pencipta kita? Tuhan. Tetapi ingat, di dalam Yesus Kristus, ciptaan yang dulu dirusak karena dosa, tapi di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Amin.
Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru, yang tadinya kita di bawah kutuk dan penghukuman, di bawah dosa. Tetapi di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tapi kita disebut sebagai anak. Di dalam Yesus kita mendapat identitas yang baru, bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi sebagai orang yang dibenarkan. Di dalam Yesus kita mendapat identitas baru, bukan lagi anak-anak dunia ini, tetapi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Inilah dasar kita bersyukur. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih beda kekristenan, beda orang yang ada di dalam Kristus dan orang yang beragama? Kalau ketika kita berbicara tentang ucapan syukur, semua agama di dunia ini percaya ucapan syukur, betul? Setuju dengan ucapan syukur, mengajarkan tentang ucapan syukur. Bahkan orang yang tidak punya kepercayaan pun diajar untuk bersyukur. Tapi apa bedanya dengan ucapan syukur orang-orang yang ada dalam Kristus? Ucapan orang syukur, orang yang bersyukur di luar Kristus hanya bersyukur kenapa? Karena kesehatan, karena napas kehidupan, karena udara, matahari, karena berkat yang dia terima dalam hidupnya. Tapi dengar baik saudara, kita mengucap syukur jauh lebih besar. Ucapan syukur kita, dasar ucapan syukur kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Karena apa saudara? Ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menyelesaikan kutuk dosa dan pelanggaran kita. Kalau orang-orang beragama di dunia ini bersyukur, tapi bagaimana dengan hidup mereka nanti? Mereka nggak bisa berucap syukur. Kenapa? Nggak ada kepastian. Tetapi di dalam Yesus ada kepastian akan hidup yang kekal. Bahkan Dia menjamin keselamatan kita. Maka kita punya ucapan syukur yang tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Kalau ucapan syukur orang dunia mudah diubah oleh situasi, oleh dunia. Tapi ucapan syukur orang-orang yang ada dalam Injil, yang melihat kebahagiaan melalui Injil, kebahagiaan itu sejati, nggak bisa diambil oleh situasi, kondisi apapun dari dunia ini. Maka kata bersukaria, bersyukur, kata kunci kebahagiaan yang sejati adalah bersukaria, bersyukur dengan kita mengingat pencipta kita. Dengan kita tidak melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam Yesus Kristus yang menjadikan kita ciptaan baru. Ia menyelamatkan kita, menanggung kutuk dan penghukuman kita. Sehingga dikatakan di dalam Roma 4 ayat 17. Orang-orang yang menerima kebenaran dan kasih karunia akan hidup dan berkuasa. Dosa tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Di atas kayu salib, finish. Yesus berkata, finish. Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikian setelah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Inilah dasar kita berbahagia. Kutuk sudah dipatahkannya. Dan hari ini kita yang ada dalam Yesus, kita memiliki dasar untuk berbahagia. Kebahagiaan kita itu tidak lagi ditentukan oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Karena apa saudara? Kita memiliki kehidupan yang kekal. Apapun yang kita lakukan, ketika kita lakukan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Pendidikan, pekerjaan. Minggu yang lalu kita belajar bahwa prinsip bekerja, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, itu pekerjaan itu bernilai kekekalan. Apakah di rumah, di kantor, di gereja, di lingkungan, semuanya bernilai kekekalan. Maka kita berbahagia karena apa yang kita kerjakan dalam Yesus tidak pernah menjadi sia-sia.
Kita akan menjadi orang yang bersukacita melayani Tuhan. Karena kita tahu yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia, sekalipun manusia tidak pernah menganggapnya, sekalipun orang tidak pernah menghitungnya, tapi Tuhan menghitungnya buat kita. Maka waktu kita menemukan dasar kebahagiaan, maka saudara tahu gak? Waktu kita menemukan kebahagiaan sejati, maka kebahagiaan sejati ini akan mengalahkan kejahatan dari dunia ini. Maka kebahagiaan sejati ini akan mengalahkan ketidakadilan. Maka kebahagiaan yang sejati ini akan mengalahkan kesedihan, penderitaan yang diberikan oleh dunia ini. Ada kekuatan untuk kita bangkit dari kesakitan, kejahatan, penderitaan. Karena kita sudah menerima jaminan dari Tuhan. Kalau kita berbahagia karena kita bersyukur atas perbuatan Tuhan, kita mengingat karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka waktu itu kita akan menjadi orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Kasih, penghargaan, penerimaan terbesar kita alami di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mengemis penghargaan, mengemis penerimaan, mengemis perhatian dari dunia ini. Karena kita sudah menemukannya, mengalaminya di dalam Kristus. Kenapa orang masih mengemis kasih dari dunia? Karena dia belum mengalami kasih yang terbesar dalam hidupnya. Kalau kita sudah mengalami yang asli, yang original, yang terbesar, maka kita tidak lagi akan cari di tempat yang lain. Kenapa bapak-bapak setia sama istrinya? Karena dia tahu cinta dari istriku jauh lebih besar dari cinta siapapun. Amin bapak-bapak. Kecil sekali aminnya. Amin bapak-bapak. Kenapa juga istri-istri tidak lagi mencari laki-laki lain? Karena dia sudah mengalami kasih, cinta yang tulus, yang besar dari suaminya. Amin. Iya. Kalau istri saya bilang amin, berarti sudah kita alami ya. Amin ibu-ibu. Iya, kecil juga bapak-bapak. Ini perlu doa syafaat berarti ini. Nah, kalau kita sudah menerima penghargaan, penerimaan, kepedulian, perhatian yang terbesar dari Tuhan, kita tidak akan mengemis lagi. Kita tidak akan lagi gampang marah, kecewa kepada orang yang tidak peduli sama kita. Biarin lu gak pedulin saya, biarin engkau gak terima saya, karena saya sudah menerima kasih, penerimaan, penghargaan terbesar dalam hidup saya. Saudara akan menjadi orang yang tetap berbahagia. Di tempat yang panas, saudara menjadi orang yang adem. Di tempat yang dingin, saudara menjadi orang yang hangat. Saudara menjadi tampil beda. Karena apa saudara? Kita menemukan kebahagiaan sejati di dalam hidup kita. Mari tunduk kepala. Mari kita biarkan Roh Kudus bekerja, berbicara saat ini kepada kita. Apakah kebahagiaan kita selama ini kebahagiaan karena situasi, karena kondisi, karena sesuatu yang sifatnya fana dari dunia ini? Apakah selama ini kebahagiaan kita berdasarkan kebahagiaan yang dipandang oleh orang-orang dunia ini? Ketika saya punya jabatan, ketika saya punya harta, ketika saya bisa menikmati banyak hal, maka saya adalah orang berbahagia. Tuhan ingin kita tampil beda. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung situasi kondisi, tetapi kebahagiaan yang unkondisional. Karena kita sudah menerima yang terbaik, yang terbesar, yang termulia dari Tuhan. Mari saudara, kita bertobat dari keegoisan kita. Mungkin selama ini kita suka mencari kesukaan dari diri kita sendiri.
Kita sering sekali melihat Kristus sebagai alat kita untuk mendapatkan sesuatu. Mari bertobat. Kita sering sekali menggunakan pelayanan untuk kita mendapatkan sesuatu. Kalau selama ini kita juga sering sekali berdoa untuk hanya mendapatkan sesuatu dari itu yang memberikan, mewujudkan keinginan kita. Hari ini saudara, mari kita memandang kepada Kristus. Kita ingat karya dan pengorbanannya. Apa yang diberikannya di atas kayu salib, apa yang diberikannya lewat anaknya Yesus Kristus, jauh lebih besar dari semua yang kita bisa terima dari dunia ini. Sudahkah saudara mengalami sukacita itu? Sudahkah saudara mengalami kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan itu? Atau saat ini saudara masih berduka cita karena saudara belum punya barang ini, belum punya ini, belum punya bisa jalan ke sana, belum bisa menikmati ini dan itu? Apakah selama ini yang membuat kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan? Apakah yang selama ini yang sulit membuat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan? Bagaimana selama ini cara kita menikmati dan menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita? Apakah kita sering sekali terjerumus dalam konsep-konsep dan cara pandang dunia ini? Mari saudara, ini waktunya kita mengingat Sang Pencipta kita. Ini saatnya kita menyatakan syukur terbesar dari hati kita. Karena Kristus mengubah identitas kita. Karena Kristus menanggung kutuk yang terburuk, yang terjahat dari kita, Dia sudah tanggung. Sehingga waktu kita menghadap pengadilan Tuhan, saudara dan saya yang ada dalam Kristus bukan lagi diadili untuk dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi kita diadili untuk kita menerima upah dari Tuhan. Apakah saudara sudah siap akan hal itu? Kalau saudara selama ini lupa akan pengadilan yang Tuhan akan kerjakan, ini waktunya kita menjadi orang-orang yang merenungkan dan menghidupi akan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, ubah hati kami, lawatlah kami, biar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam kebenaran. Biar kami saat ini dibebaskan dan tidak terjerumus dalam fata morgana dari dunia ini. Mari datang kepada Tuhan.